समंदर किसी के रोके नहीं रुकता। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dogan Pix. Menemani waktu santai kalian, ada satu lagi film India yang keren banget buat kalian simak. Judulnya Paheli. Filmnya mengisahkan tentang seorang wanita bernama Laci yang baru saja menikah dengan seorang pria bernama Kisan, anak seorang pedagang kaya dan terhormat di Navalgarh, India. Namun Kisan justru memilih meninggalkan istrinya demi sebuah bisnis dagang yang diperintahkan oleh ayahnya. Kepergian Kisan yang cukup lama selanjutnya dimanfaatkan oleh sosok jin yang sangat mencintai Laci. Oke teman-teman, siapkan cemilan dan headset kalian karena inilah alur cerita film Paheli. Pada awal film, seorang perempuan muda yang energik serta penuh cinta bernama Laci yang diperankan oleh Rani Mukherjee menikah dengan Kisan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, putra dari pedagang kaya di Navalgarh bernama Banwarlal. Setibanya di rumah Kisan, sosok jin kemudian mulai tertarik dan jatuh cinta kepada Laci. Dia merubah wujudnya menjadi seekor burung dan tupai untuk menarik perhatian Laci. Malam pertama Kisan dan Laci pun tiba. Namun keindahan dan penuh cinta di hari pernikahannya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Laci. Dia kemudian baru mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pebisnis yang penuh perhitungan. Dia pun terlihat sedih, terlebih ketika suaminya akan meninggalkannya berkelana jauh untuk urusan bisnis. Kisan akan pergi di hari kedua setelah pernikahannya dengan Laci. Rupanya hari itu dipilih karena merupakan hari baik yang jarang datang demi keuntungan yang berlipat ganda. Kisan pun menerima perintah ayahnya pergi berbisnis meninggalkan istrinya selama 5 tahun. Sebelum berangkat, Kisan terlebih dahulu singgah di kolam untuk mencuci mukanya. Jin itu kemudian merubah wujudnya menjadi seorang pria tak dikenal dan mencoba menggali informasi dari Kisan. Dia kemudian bertanya alasan Kisan pergi meninggalkan istrinya. Kisan selanjutnya menjawab bahwa itu demi keuntungan yang lebih besar dalam bisnisnya. Mendengar alasan Kisan, jin itu kemudian mendapat ide untuk menyamar sebagai Kisan. Dia kemudian akan memanfaatkan waktu 5 tahun ke depan bersama Laci, wanita yang sangat dia cintai. Jin Kisan selanjutnya kembali lagi ke rumahnya. Banwarlal, ayahnya yang melihat Kisan kembali sangat marah. Dia mengatakan kalau Kisan lebih memikirkan istrinya daripada bisnisnya. Namun Jin Kisan berhasil meyakinkan ayahnya dengan berdalih kalau dia akan diberikan anugerah oleh Tuhan 5 koin emas setiap paginya. Mendengar hal tersebut, ayahnya yang gila dengan kekayaan sangat senang dan mengizinkan Kisan kembali ke rumahnya. Jin Kisan pun bertemu dengan Laci. Dia terlihat gugup melihat wanita yang dicintainya berada di hadapannya dalam satu kamar. Jin Kisan sangat menjunjung tinggi kejujuran. Dia selanjutnya berterus terang kepada Laci kalau dirinya bukanlah suaminya yang sebenarnya. Awalnya Laci mengira jika Jin Kisan hanyalah bercanda. Namun ketika Jin Kisan menyebut burung dan tupai ajaib yang pernah dia lihat adalah dirinya, maka barulah Laci kemudian menyadarinya. Jin Kisan juga berkata jika dirinya adalah sosok jin yang bisa merubah wujudnya sesuai keinginannya. Dia kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Laci kalau dia mencintainya. Tidak ingin kehilangan dan kesepian lagi, akhirnya Laci menerima cinta Jin Kisan. Esok paginya ayah Kisan kemudian mulai menagih anugerah 5 koin emas yang dijanjikan Jin Kisan kepadanya. Dia pun sangat senang setelah mendapatkannya di kantong bajunya. Jin Kisan selanjutnya menemui Laci. Dia berkata kalau dia sangat takut jika suatu hari nanti suaminya yang asli akan merebutnya kembali darinya. Namun Laci kemudian mencoba menghibur Jin Kisan. Beberapa saat kemudian, Boja dari Jamnagar, utusan dari Kisan yang asli, datang membawa surat untuk ayahnya. Namun dia sangat kaget dan heran saat melihat Jin Kisan ada di sana. Dia bingung bagaimana mungkin Kisan bisa berada di rumahnya secepat itu. Padahal dia sendiri yang mengutus Boja untuk mengirim surat ke rumahnya. Setelah memberikan surat itu dengan muka kesal, Boja kemudian pergi.
Jin Kisan selanjutnya merobek surat dari Kisan itu dan pamannya mencurigainya. Dengan cepat Jin Kisan kemudian menghilangkan surat itu dan menganggap pamannya sedang mabuk. क्या पढ़ रहा है? कुछ भी ना, खूब कसकर बना रहा है। Boja kemudian tiba di Jamnagar. Lagi-lagi dia heran dan bingung melihat Kisan ada di sana. Dia tidak percaya Kisan bisa sampai secepat itu di Jamnagar. Boja selanjutnya menganggap kalau Kisan telah mempermainkannya. Mereka pun kemudian berdebat dan berkelahi. Beberapa hari kemudian sudah saatnya Laci untuk kembali ke rumahnya untuk sebuah perayaan mengikuti tradisi di desa itu. Namun Jin Kisan enggan mengizinkannya. Sementara Kisan yang asli terlihat mulai memikirkan istrinya. Namun Mangilal kemudian menyuruhnya untuk tidur. छोटे मालिक 2-4 घड़ी सो लीजिए। Jin Kisan selanjutnya meminta izin ayahnya untuk mengikut sertakan 2 untanya dalam perlombaan tahun ini. Awalnya Banwarlal menolak karena dia tidak ingin lagi keluarganya malu setelah kalah perlombaan tahun lalu. Sebagaimana yang dirasakan oleh Sanderlal, adiknya yang menghilang sudah 7 tahun karena malu akan kekalahannya. Namun setelah disogok koin emas, dia pun ngikut aja keinginan Jin Kisan. Sudah 2 tahun Kisan berada jauh dari keluarganya tanpa satu kabar pun dari keluarganya. Dia pun merasa keluarganya telah melupakannya. Dia selanjutnya kembali menulis surat dan meminta tolong Boja untuk mengantarnya. Namun istri Boja justru merobek dan membakar surat itu. Dia masih sakit hati kepada Kisan yang telah mempermainkan suaminya. Jin Kisan kembali meminta izin ayahnya untuk membangun sebuah pemandian dan penginapan untuk kepentingan orang desa. Awalnya Banwarlal menolak. Lagi-lagi setelah disogok koin emas, dia pun luluh. Jin Kisan selanjutnya mendengar doa ibunya yang meminta kemenangan pada perlombaan unta tahun ini untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. पिछली ऊंट की दौड़ मारे हवेली की लाज रखजो। Perlombaan unta pun berlangsung. Banwarlal meminta Banwari dan Putarmal sebagai penunggangnya. Dia tidak ingin lagi dicurangi oleh lawan-lawannya. Perlombaan dimulai. Awalnya kedua unta Banwarlal tidak mau berlari dan itu membuatnya ditertawakan oleh musuhnya. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian Jin Kisan menggunakan kekuatan magicnya untuk membantu ayahnya. Akhirnya unta Banwarlal pun menang dalam perlombaan. Namun musuh-musuh Banwarlal mencurigai gerak-gerik Jin Kisan sehingga mereka pun kemudian memukulinya. Melihat kondisi Jin Kisan membuat Laci ngambek sekaligus khawatir kalau penyamaran Jin Kisan akan terbongkar. Dia selanjutnya meminta Jin Kisan berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan magicnya lagi di depan orang banyak. Sementara Kisan yang asli teringat kepada istrinya ketika melihat seorang wanita memakan buah beri di depannya. Dia kemudian membeli semua buah beri wanita itu. Laci kemudian hamil dan mengandung anak Jin Kisan. Berita bahagia itu kemudian dibahas oleh mereka berdua. Jin Kisan berjanji akan selalu bersama Laci dan anaknya. Banwari kemudian datang menyampaikan bahwa mereka telah menemukan mata air di tempat yang disarankan oleh Jin Kisan. Menurutnya mata air itu seolah seperti sungai Loni. Jin Kisan dan Laci selanjutnya berencana akan menamai anaknya dengan nama Lonima. लूनी माँ कहकर पुकारेंगे बिटिया को। Sementara Kisan yang asli mendapat informasi bahwa istrinya telah hamil. Dia pun sangat marah dan kemudian memutuskan untuk pulang ke Nafalgar. Sesampai di rumahnya dia selanjutnya mendapati Jin Kisan yang sangat mirip dengannya. Tentu saja itu membuat semua orang bingung dan heran. Di saat yang sama pula Laci kemudian akan melahirkan. Sementara Kisan yang asli terus berusaha meyakinkan ibu dan ayahnya kalau dialah Kisan yang sebenarnya. Sedangkan Jin Kisan cuma bisa diam, sehingga hal itu membuat ayahnya yakin bahwa Jin Kisan adalah anaknya yang asli. Bidan kemudian menyarankan untuk mengoperasi Laci karena bayinya sulit keluar. Namun Jin Kisan justru meminta waktu untuk bertemu dengan istrinya. Sementara itu masyarakat mulai melakukan protes terhadap status pernikahan Laci yang mempunyai 2 suami. Menurut mereka itu sudah mencoreng adat dan tradisi desa Nafalgar. Mereka selanjutnya memutuskan mencari keadilan dengan membuktikan siapa Kisan yang sebenarnya. Bayi Laci dan Kisan pun akhirnya lahir dengan selamat. Itu tentunya membuat Jin Kisan terharu dan bahagia. Di saat yang sama Sanderlal yang diperankan oleh Sunil Shetty kemudian pulang dan membuat kebahagiaan bagi istri dan anaknya. Penduduk desa kemudian akan membawa Jin Kisan dan Kisan yang asli kepada raja untuk membuktikan siapa di antara mereka Kisan yang sebenarnya.
Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pengembala yang diperankan oleh Amitabh Bachchan. Dia selanjutnya menawarkan dirinya untuk mengatasi masalah penduduk desa. Setelah menggunakan 3 kali pengujian, dia akhirnya berhasil membuktikan siapa Kisan yang sebenarnya. Jin Kisan terpaksa harus melanggar janjinya kepada Laci dan membongkar identitasnya kepada semua orang bahwa dia adalah jin. Dia kemudian masuk ke tempat air yang diperintahkan oleh pengembala itu. Dengan demikian, Banwarlal pun baru sadar bahwa selama ini dia telah tertipu oleh jin yang menjelma sebagai Kisan putranya sendiri. Kisan pun selanjutnya membuang tempat air itu. यहाँ करने में थोड़ी सी देर जरूर लगी। Laci pun merana mendengar kalau kekasihnya telah pergi selamanya. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana dia akan menjalani hidup lagi bersama suaminya yang penuh dengan perhitungan dan hanya mementingkan bisnis ayahnya itu. Bahkan dia berniat akan mengakhiri hidupnya. Dia kemudian masuk kamar bertemu dengan suaminya. Laci selanjutnya menceritakan kepada suaminya kebaikan dan kejujuran jin itu, sehingga tidak ada paksaan dalam hubungan mereka dan sulit untuk melupakannya. Di saat Laci dalam kesedihannya, Kisan kemudian berkata kalau akan memberi nama anaknya dengan nama Lunima, sesuai kesepakatan mereka. Mendengar perkataan suaminya, Laci pun heran, karena cuma dia dan jin itu yang tahu tentang nama Lunima. Akhirnya dia sadar bahwa ternyata jin Kisan yang dia rindukan kini telah masuk dan berada di dalam tubuh suaminya. Mereka pun akan selalu hidup bersama untuk selamanya. Oke teman-teman, dengan demikian alur cerita film Paheli pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.